Halo bros, kembali lagi ke Bros and Roads bareng gue Eki. Dan di video kali ini gue pengen memperkenalkan satu segmen baru dari Bros and Roads yang bernama nyaring atau nyetir sambil sharing. Nah mungkin ini idenya datang dari video gue kemarin ya, yang bahas tentang pengalaman pakai Veloz selama 2,5 tahun itu. Dan gue jadi kepikiran gitu, apa aja sih yang bisa gue share seputar channel ini, seputar road trip dan traveling, dan mungkin yang di luar dari apa yang biasa gue bahas di video-video yang lain. Nah, di video perdana ini, atau mungkin yang kedua kali ya, yang kemarin soal itu gue bisa anggap sebagai episode pertama tuh, episode pertama nyaring. Di video kedua nyaring ini, gue secara khusus mau ngobrolin atau sharing tentang pengalaman Bros and Roads bikin channel dan pengalaman kita monetisasi di tahun pertama berdirinya channel ini. Well, technically gue punya channel ini tuh dari tahun 2022, tapi gue baru serius konten itu Januari 2023, dan sekarang udah Januari 2025, artinya channel ini kira-kira usianya 2 tahun lah ya. But anyway, gue pengen sharing ini sebenarnya bukan semata-mata untuk pamer atau apa, tapi mungkin gue pengen ngebantu teman-teman yang mungkin mau mulai bikin konten juga, atau mau mulai jadi content creator juga, mau mulai dengan channel YouTube-nya juga di tahun 2025. Gue nggak bakal sharing tentang rahasia-rahasia instan, monetisasi di YouTube dalam waktu instan gitu ya, atau rahasia apapun yang dapat 1000 subscriber pertama dalam 1 tahun. Gue nggak bakal sharing rahasia-rahasia apapun, karena yang gue bahas itu pure dari channel ini. Intinya di sini gue pengen share apa yang kita lakukan, apa yang works di kita, apa yang nggak works di kita, dan mungkin beberapa tips buat teman-teman yang mungkin mau mulai juga bikin konten gitu. Mungkin yang pertama gue pengen share perjalanan channel Bros and Roads selama 2 tahun ini ya. Jadi memang channel ini baru banget gue seriusin 2022, tepatnya bulan Januari, itu pas kita bikin video road trip ya. Gue sama Arya waktu itu kita berangkat road trip ke Bali kan. Memang pada saat itu setelah kita budgeting, setelah kita bikin itinerary, kok rasanya mahal banget gitu ya untuk road trip 1 minggu ke Bali itu. Dan jadi ya gue mikir, oh mungkin iseng-iseng bikin konten video gitu ya, supaya ada ROI-nya atau return of investment-nya gitu dari jalan-jalan yang 7 hari itu, dan gak bisa dibilang murah juga. Jadi gue pengen ada sesuatu yang bisa gue dapatkan dari perjalanan itu selain dari memorinya. Jadi memang awalnya dari iseng-iseng, dan memang alhamdulillahnya di minggu pertama kita upload video itu yang seri road trip ke Bali, kita tuh udah dapat 100 subscriber pertama di minggu pertama waktu itu. Dan kalau nggak salah di bulan Februari, nggak sampai 1 bulan, akhirnya kita mencapai 4.000 watch hours. Yang mana watch hour itu kan sebenarnya adalah salah satu requirement untuk kita bisa monetisasi ya. Selain 1.000 subscriber, channel kita juga harus punya watch hour 4.000 gitu ya. Nah itu kita capai dalam waktu kurang dari 1 bulan. Berikutnya, kalau nggak salah di bulan Juni itu akhirnya kita dapat surat cinta dari Google, karena pada saat itu bulan Juni 2023 channel Bros and Roads itu berhasil mencapai 1.000 subscriber dan sudah 4.000 watch hour ya tadi di bulan Februarinya. Jadi kita dapat tuh surat cinta berupa pin dari Google AdSense itu di bulan Juni, jadi sekitar 6 bulan lah ya. Dan akhirnya di November 2023 itu pertama kalinya kita gajian. Jadi di bulan November itu akhirnya sudah tercapai minimum paymentnya sekitar $100, dan itu kita dapat di bulan November, dan gajiannya tuh masuk di bulan Desember. Jadi kurang dari setahun kita bisa gajian dari YouTube. Nah memang sebelum kita berangkat road trip itu kita nggak semerta-merta asal berangkat terus syuting dan pulang edit gitu ya. Jadi sebelum gua dan Arya itu berangkat road trip ke Bali,
itu tuh gue ada sekitar 1 bulanan lah riset panjang. Risetnya seperti apa? Jadi waktu itu kita banyak nonton YouTube sih. Kita banyak nonton YouTube, channel-channel teman-teman YouTuber juga yang fokus di konten road trip. Waktu itu gue lihat ada beberapa, gue pelajari tuh konten-kontennya. Kalau gue pribadi, gue tuh lebih suka belajar dari YouTuber atau dari channel YouTube yang subscribernya itu masih di bawah 5.000 subscriber. Kenapa? Karena kalau kita belajar dari konten atau YouTuber yang sudah terkenal, yang udah punya 100.000, 1 juta subscriber, kadang mereka tuh udah punya viewer base yang setia gitu ya. Jadi mereka bikin konten apapun tuh rasanya ada aja yang nonton. Nah, tapi kalau gua asumsikan ketika gua nonton video YouTuber dengan subscriber 1.000, 2.000, itu tuh gue bisa dapat insight yang lebih bermakna. Kayak video mereka tuh ada yang view-nya bisa 100.000 tuh dari mana, padahal subscribernya baru 2.000. Sementara channel-channel yang subscribernya masih tergolong kecil ya, 1.000, 2.000 atau 5.000 itu biasanya belum kebentuk viewer base atau fans-fans yang setia gitu ya. Jadi akhirnya gue mempelajari cara-cara ngonten dari YouTuber-YouTuber yang punya subscriber kecil ini. Karena milestone pertama gue adalah untuk monetisasi dan bisa dapat 1.000 subscriber, makanya gue banyak belajar dari YouTuber yang subscribernya 1.000 dan 2.000 untuk bisa mencapai posisi mereka. Gue mempelajari kayak gimana sih cara mereka bikin thumbnail, gimana sih cara mereka mempresentasikan konten mereka gitu ya, dan gimana cara mereka mungkin menulis judul atau deskripsi. Itu yang gue pelajari dan gue coba terapkan di konten yang gue buat juga. Dan setelah 1 bulan itu gue nonton banyak YouTuber, gue akhirnya kebayang nih, oh kira-kira formatnya seperti ini, oh kira-kira pembawaannya seperti ini, kira-kira judulnya seperti ini nanti, dan konsep video secara utuhnya seperti ini gitu ya. Itu yang gue pelajari saat itu. Dan memang works gitu ya, karena ya seperti gue bilang, kita di 1 minggu pertama tuh 100 subscriber itu pencapaian yang luar biasa menurut gue. Karena banyak YouTuber bilang 100 subscriber itu adalah perjalanan paling panjang dan paling sulit. Tapi alhamdulillah kita bisa mencapai itu di waktu yang sangat singkat. Dan akhirnya ketika gue menemukan formula itu, ngeklik banget kan, itu akhirnya gue bisa bilang, oh ini gue udah mencapai yang namanya content market fit. Jadi kalau ini agak sedikit teoritis ya, tapi content market fit itu adalah posisi ketika konten kita udah ketemu sama pasarnya, udah fit gitu ya, udah match. Jadi itu yang akhirnya gue memutuskan untuk, oh kayaknya channel ini bisa lebih diseriusin nih gitu ya. Jadi gue tes dulu nih di 1 minggu pertama atau di 1 seri konten pertama road trip ini, dan kalau memang hasilnya nggak banyak yang nonton atau mungkin tidak sesuai yang gue harapkan, mungkin gue bakal stop dan gue mungkin bakal cari-cari cara lain atau konten lain. Cuman alhamdulillahnya waktu itu memang ketemu nih formula yang cocok dan pas yang akhirnya bisa mendatangkan subscriber. Jadi ya cukup panjang ya prosesnya gitu ya, dari kita riset, dari kita akhirnya bikin konten sesuai apa yang kita mau, dan akhirnya nemu namanya content market fit. Itu panjang teman-teman, dan memang biasanya pada umumnya kita nggak bisa lakukan itu dalam 1 kali percobaan. Karena gue pribadi udah berapa kali ya bikin channel YouTube. Mungkin waktu itu dari gue zaman SMA bikin konten, terus zaman kuliah juga sempat bikin konten, dan akhirnya pas udah kerja baru ketemu formula yang tepat. Jadi kiprah YouTube gue tuh nggak sependek 2 tahun ini, tapi udah kita bisa melihat ke belakang sekitar 10 tahun yang lalu. Mungkin dari cerita ini gue bisa ngasih sedikit wejangan lah ya. Kalau wejangan tuh tua banget kayaknya. Mungkin gue bisa ngasih sedikit tips kali ya. Jadi mungkin gue bakal ngasih 3 tips kali ya. 3 tips yang bisa gue share untuk teman-teman yang mau mulai konten juga gitu ya di tahun 2025 ini. Tips yang pertama adalah kita harus menemukan jenis konten yang sustainable. Sustainable itu apa?
Sustainable itu artinya berlanjut gitu ya. Dalam arti gini, jadi ketika kita mau mulai bikin konten, kita harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, teman-teman mesti ngerti kontennya atau mesti menguasai materinya. Contohnya gini, gua tuh bukan orang yang suka tanaman, bukan orang yang biasa megang tanaman atau berkebun. Tapi kalau gua maksain bikin channel tentang berkebun, bisa jadi gua nggak enjoy karena gua harus mempelajari dulu tentang berkebunnya itu. Atau mungkin ada teman-teman yang lihat, oh banyak YouTuber gaming nih, banyak yang terkenal dari game gitu kan, tapi teman-teman nggak suka main game misalnya, atau nggak ngerti-ngerti banget main game, atau nggak jago-jago banget gitu ya di game-game kompetitif, mungkin bakal susah untuk mencapai goal yang teman-teman mau gitu ya. Jadi gue sih lebih milih pertama cari konten yang kita tuh kuasain materinya atau topiknya. Dan yang kedua, sustainable dalam arti teman-teman harus enjoy nonton konten yang teman-teman bikin sendiri, karena itu yang jadi driver utama untuk kita terus bikin konten tanpa bosan. Kalau gue dari dulu suka nonton konten otomotif dan konten road trip traveling, dan ketika gue bikin video sendiri, gue bahkan masih suka nonton video-video gue yang lama, karena itu jadi sebagai pengingat juga, jadi sebagai memori juga. Jadi gue bisa lihat road trip gue yang lama, itu gue happy gitu ya. Jadi itu salah satu kunci supaya kita punya channel yang sustainable. Dan yang ketiga, yang gak kalah penting adalah materi teman-teman juga harus sustainable, dalam artian kontennya atau topiknya tuh gak habis-habis kalau kita bahas. Contoh yang paling sederhana adalah food vlogger. Food vlogger itu rasanya sih kontennya gak bakal habis. Kenapa? Karena setiap harinya ada restoran baru yang buka gitu ya. Atau misalnya teman-teman yang suka buku, mau bikin channel buku pasti nggak habis, selalu ada yang nulis gitu kan. Jadi konten-konten semacam itu yang menurut gue bisa membangun channel yang sustainable kalau kita bisa bikin konten yang topiknya nggak habis-habis. Tips kedua yang bisa gue share adalah konsistensi, teman-teman. Jadi memang teman-teman mesti bikin konten secara konsisten gitu ya. Nggak bisa kita bikin konten sekali dan expect kita bisa dapat subscriber 1000 gitu ya dalam satu malam. Itu nggak bakal bisa, itu nggak ada yang seperti itu. Jadi gue sih kalau untuk memenuhi konsistensi itu, gue lebih milih untuk meningkatkan kuantitinya dulu daripada quality-nya. Dalam arti gini, ketika gue terlalu fokus untuk bikin konten yang sempurna, kualitasnya sangat bagus, itu gue nggak bakal selesai sih bikin kontennya. Jadi gue sih lebih prefer bikin konten yang produksinya cepet, editnya cepet, dan nggak perlu banyak atribut atau nggak perlu banyak peralatan yang mahal-mahal. Contohnya kayak konten ini, mungkin teman-teman banyak yang suka nanya pakai kamera apa. Gue pakai kamera HP. Ini HP gue iPhone 13. Even di video road trip kita yang pertama itu tetap pakai HP ini. Dan baru-baru kali ini aja gue akhirnya beli mic eksternal gitu ya, supaya kualitas audio lebih bagus. Tapi itu belakangan. Yang penting teman-teman bisa konsisten deliver kontennya. Yang kedua, teman-teman mesti konsisten dalam niche-nya atau dalam temanya. Yang udah nih yang gue lihat, banyak YouTuber atau banyak channel-channel yang temanya tuh kemana-mana gitu. Misalnya dia di hari pertama bikin video masak, besoknya video gaming atau berkebun atau traveling. Gua rasa itu bukan strategi yang tepat, teman-teman, untuk eksperimen terlalu jauh ya temanya. Karena balik lagi, YouTube itu perlu waktu untuk mempelajari channel kita, niche kita, dan pada akhirnya dia bisa belajar untuk memberikan konten-konten kita ke orang yang tepat, orang-orang yang memang interestnya di situ. Jadi kalau gue saranin, teman-teman harus konsisten di situ. Jadi kita harus komitmen, misalnya, oke, mau buat gaming, kita coba dulu 1 minggu pertama, atau 1 bulan pertama, atau bahkan 1 tahun pertama di gaming aja, sampai kita nemu konten market fit atau nggak nemu, itu nanti urusan belakangan. Dan yang ketiga tentang konsistensi adalah kita mesti konsisten dalam bereksperimen. Kayak gue nih contohnya, tentunya Bros and Roads nggak bisa road trip tiap minggu, nggak bisa road trip tiap bulan. Mungkin dalam 1 tahun kita 2 kali pergi yang gede atau pergi yang jauh.
Jadi gimana cara kita ngakalinnya? Kan kita masih konsisten ya. Nah ini salah satu caranya ya, gue bisa bikin konten yang mungkin masih ada hubungannya sama konten traveling. Yang tadinya mungkin Bros and Rose bahas tentang travel, sekarang kita mulai bahas tentang otomotif, tentang mungkin tentang aksesoris mobil, atau yang kayak gini nih, segmen baru gue ngomong, teman-teman dengerin gitu ya. Ini juga salah satu bentuk eksperimen gue, teman-teman. Gue belum tahu apakah video ini bakal banyak nonton atau enggak, tapi gue coba aja. Toh ini produksinya juga cepet, gue nggak perlu bikin skrip, gue cuma perlu nyetir dan ngomong di depan kamera. Poin nomor 3, teman-teman, tips yang bisa gue share adalah kita mesti membangun komunitas. Dan mungkin ini adalah salah satu PR Bros and Rose juga ya. Gue akuin gue nggak terlalu sering ngebalesin komen, tapi menurut gue itu salah satu hal yang bisa gue lakukan untuk menumbuhkan komunitas ini. Jadi mungkin teman-teman sorry banget yang belum gue balas gitu ya komentarnya, tapi gue tuh berusaha sebaik mungkin lah, minimal gue baca dan gue like atau enggak. Cuman biasanya gue menyempatkan diri untuk balas-balasin kalau gue tahu jawabannya atau gue bisa respon di waktu yang sama gitu ya. Jadi menurut gue komunitas itu penting, karena kalau kita berkaca sama channel-channel yang udah besar, mereka itu bisa gitu ya punya punya viewer atau subscriber yang setia nungguin channel mereka atau nungguin video-video terbaru dari mereka gitu ya. Dan itu adalah salah satu yang mesti kita bangun dari nol, nggak bisa instan kayak gitu. Jadi makanya mungkin yang bisa dilakukan pertama kali ya, kayak gue ini contohnya, pengen sebisa mungkin ngebalesin komentar teman-teman yang ada di channel ini. Mungkin kedepannya kita mau bangun komunitas yang lebih besar, bisa di grup Discord atau di Telegram. Ini gue masih gali juga, masih nanya pendapat teman-teman juga gimana. Cuman itu yang pengen gue lakukan kedepannya gitu ya. Jadi ya seperti itu, teman-teman. 3 hal tadi, sustainability, yang kedua konsistensi, yang ketiga bangun komunitas. Tapi gue bisa akuin gue bukan orang yang paling tepat untuk sharing hal kayak gini, karena Bros and Rose juga mungkin baru 3.000 subscriber ya. Kita juga baru jalan 2 tahun. Tentunya masih banyak PR dan masih banyak hal-hal yang gue masih pelajarin dalam membangun channel ini. Tapi mungkin gue mengarahkan video ini untuk teman-teman yang memang lagi ada kegelisahan nih, pengen bikin YouTube gitu ya, tapi mulainya gimana cara dapetin subscribernya gitu ya. Nah itu yang bisa gue share dari pengalaman gue selama 2 tahun ini. Oke teman-teman, jadi kayaknya itu aja yang bisa gue share di episode nyaring kali ini. Mungkin kedepannya kita mau undang-undang narasumber juga kali ya, ngobrol-ngobrol sambil berdua nyetir. Tapi itu next time sih. Tapi untuk kali ini segitu aja videonya. Terima kasih buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar channel YouTube, dan mungkin ada hal-hal yang gue miss, yang gue gak sampaikan di video ini. Kita bisa diskusi di kolom komentar di bawah. Oke, segitu dulu dari kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.